Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh. Wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa qala subhanahu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa qala jalla dzikruhu ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd, hadirin ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Walhamdulillah, puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan rahmatnya, dengan taufiknya kita kembali dipertemukan di majelis daripada majlisul ilm yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Dia menenteramkan hati-hati kita, memberikan kenyamanan, memberikan ketenangan. Sebagaimana janji Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah daripada rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala illa nazalat alaihim as-sakinah, melainkan Allah akan turun atau Allah akan turunkan kepada mereka sakinah, ketentraman, kenyamanan, yang ini merupakan janji Allah Subhanahu wa taala. Ala, ketahuilah, bizikrillah, bukankah dengan berzikir, banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, tatma'innul qulub, akan menenteramkan, menjinakkan hati-hati. Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai petunjuk. Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai furqan. Al-Quranul Karim ditunjukkan atau diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar mereka, orang-orang yang mendapatkan Al-Quranul Karim, menghayati ayat-ayat tersebut. Inna anzalnahu, sesungguhnya kami telah menurunkan kepada engkau atau kepada dia, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berupa Al-Quranul Karim yang Allah katakan mubarak, kitab yang mubarak, kitab yang membawa berkah. Apakah fungsi diturunkan ayat tersebut? Liyadabbaru ayatih, agar mereka menghayati, merenungi makna daripada ayat-ayat Al-Quranul Karim. Maka beruntung orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengikuti Al-Quran. Maka beruntung orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengikuti tuntunan Al-Quranul Karim, yaitu As-Sunnah Nabawiyah. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan penterjemah daripada Al-Quranul Karim, yang merupakan penafsir daripada Al-Quranul Karim.
Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi mereka orang-orang yang mengikuti Al-Qur'anul Karim, dia akan berikan ketenangan. Dia akan berikan kenyamanan. Dia akan berikan kejinakan di dalam hatinya. Dan sebaliknya, orang yang mengeras hatinya, tidak mau tunduk kepada hakun, tidak mau tunduk kepada Al-Quranul Karim, Allah akan sempitkan hati orang tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ittaba'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Faman ittaba'a hudaya, maka siapa yang mengikuti hudai, Allah katakan hidayahku, petunjuk. Apakah petunjuk? Kitabullah, Al-Quranul Karim. Apakah janji dari Allah Subhanahu wa taala? Fala khaufun 'alaihim. Dijanjikan tidak ada lagi yang perlu mereka takutkan. Tidak lagi perkara yang harus mereka takutkan. Walahum yahzanun, dan mereka tidak perlu bersedih. Dijanjikan perkara-perkara yang akan datang, yang akan menghampiri mereka, maka dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala berupa keamanan. Musa alaihissalam sebelum beliau mendapatkan wahyu, beliau mendapatkan berbagai macam ujian. Dan tidaklah ada suatu nikmat melainkan di situ ada ujian bagi mereka, manusia. Karena negeri merupakan negeri atau negeri dunia merupakan darul ikhtibar, negeri yang manusia di dalamnya teruji. Diuji bagi mereka, mana yang shadiq, mana yang kadzib. Jangankan kita, barakallahu fikum, an-nabi, al-anbiya, para nabi, ar-rusul, mereka semua mendapatkan ujian. Agar Allah mengangkat derajat mereka dengan sebab kesabaran yang mereka lakukan. Oleh karenanya Allah tidaklah meletakkan suatu musibah, tidaklah dia meletakkan suatu fitnah, tidak pula dia meletakkan suatu ujian, melainkan dia menghendaki agar hamba-hamba tersebut sabar. Siapa yang bersabar, Allah menjanjikan bagi mereka, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja dia akan menunaikan pahala bagi mereka orang-orang yang bersabar bighairi hisab, tanpa ada batasannya, tanpa ditimbang. Cuma Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui berapa takarannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa kadzalik ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan." Demikianlah kami jadikan sebagian kalian dengan sebagian yang lain fitnah, ujian. Darul ikhtibar, negeri yang kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sampai mana batas ketakwaannya, sampai mana batas kesabarannya. Karena Allah katakan, atasbirun. Setelah dia katakan, kami jadikan sebagian kalian dengan sebagian yang lain fitnah, ujian. Apa yang dikehendaki oleh Allah? Atasbirun. Apakah kalian bersabar? Atasbirun. Apakah kalian bersabar? Atasbirun. Apakah kalian bersabar? Wa kana rabbuka basiran. Dan Rabbmu, Allah Subhanahu wa ta'ala, basiran. Dia melihat, tidak buta. Dia menyaksikan apa yang kalian lakukan, apa yang kalian ucapkan. Nabi Musa alaihissalam ketika menjadi seorang yang biasa, beliau mendapatkan wahyu. Manakala beliau mendapatkan berbagai macam ujian. Dan sebelumnya ibunda. Perhatikan janji Allah Subhanahu wa ta'ala bagi mereka yang berpegang teguh kepada kitabullah. Bagi mereka orang-orang yang yakin akan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan berikan kesenangan di dunia wal akhirah. Ketika zaman di mana Musa alaihissalam dilahirkan oleh ibunda. Karena ketika itu Bani Israel mendapatkan peraturan dari Fir'aun. Ketika 1 tahun penuh dibunuh bayi laki-laki, dibiarkan bayi perempuan. Setiap tahun. Maka mereka para pembesar, mereka punya opini. Menyarankan kepada Fir'aun yang terlaknat ini, agar jangan setiap tahun kita adakan pembunuhan. Akan tapi 1 tahun kita bunuh bayi laki-laki, 1 tahun ke depannya kita biarkan mereka. Yang mereka khawatirkan adalah keduniaan. Bukan kasih sayang. Bukan rahmat.
tapi karena keduniaan. Karena mereka orang-orang Kipti, orang-orang Mesir, berpikir, kalau Bani Israel ditiadakan, nanti siapa yang akan bekerja kepada kita? Lihat, mereka nggak mau bekerja. Mereka pengen berleha-leha, bersantai. Mereka dijadikan budak. Bani Israel lebih mulia daripada Kipti ketika itu. Maka dibiarkan 1 tahun, dibunuh 1 tahun. Dan Musa alaihissalam lahir. Allah wujudkan pada tahun di mana Fir'aun yang terlaknat membunuh para bayi. Ujian. Baru muncul, sudah mendapatkan ujian, subhanallah. Nabi Musa alaihissalam. Ujian berikutnya, apa yang terjadi? Wa auhayna ila ummihi an ardi'i. Kami perintahkan kepada sang ibu. Kami ilhamkan kepada sang ibu untuk memberikan susuan. Jangan takut. Setelah disusui, muncul perasaan takut. Kemudian kami wahyukan atau kami berikan ilham kepada sang ibu. An alqi'i. Untuk melemparkan. Memasukkan anak ke dalam tabut, peti. Kemudian dibiarkan dihanyutkan di sungai Nil. Subhanallah, ujian 2. Dan tidaklah ada satu ujian. Melainkan ujian yang selanjutnya itu lebih berat daripada ujian yang pertama. Ujian yang pertama, pembunuhan. Ujian yang kedua, sama pembunuhan juga. Hampir-hampir pembunuhan. Dimasukkan ke dalam peti, dihanyutkan di dalam air. Siapa yang bisa menyelamatkan? Wallahu a'lam. Akan tapi dia berkehendak, dialah yang akan menjaganya. Ketika sudah dihanyutkan, ternyata subhanallah. Faltaqatahu alu Fir'aun. Yang menemukannya adalah keluarga Fir'aun. Bagaimana perasaan ibunda Musa alaihissalam? Berdebar. Sudah diperintahkan, dihanyutkan. Ternyata yang menemui, yang mendapati, yang menemukan bayi tersebut, ternyata keluarga Fir'aun. Semakin luar biasa perasaan hati seorang ibu. Cuma ibu yang lebih tahu. Bapak kalah. Rahmat yang Allah tanamkan kepada diri seorang ibu lebih besar dibandingkan dengan para bapak. Akan tapi subhanallah, wanita ini tetap teguh, tetap yakin akan janji Allah subhanahu wa ta'ala di dalam menerima ujian ini. Maka dibiarkan. Ternyata subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala memiliki hikmah. Kenapa yang menemukan keluarga Fir'aun? Liyakuna aduwan wa hazanan. Agar orang ini menjadi musuh dan menjadi sebab kesedihan bagi Fir'aun yang terlaknat. Ini hikmah yang Allah kehendaki pada diri Musa dan Fir'aun. Tumbuh di rumah yang sama. Kemudian muncullah rasa guncang, goyah. Dan ini wajar, maklum. Ini yang Allah kehendaki. Ujian. Sejauh mana keteguhan seorang hamba. Wasbaha fuadu ummi Musa farigha. Maka jadilah hati ibunda Musa farigha, guncang. In kadat la tubdi bihi laula arrabatna ala qalbiha latakuna minal mu'minin atau litakuna minal mu'minin. Hampir-hampir saja la tubdi, dia keluarkan isi hatinya. Itu anak saya. Takut dibunuh oleh Fir'aun. Ibunya adalah saya. Hampir saja mengatakan demikian. Laula arabatna ala qalbiha, kalaulah bukan kami kuatkan hati ibunya, litakuna minal mu'minin. Agar hati ibu tersebut menjadi orang yang mukmin. Perhatikan, Allah tidak menggunakan kalimat sabar. Allah kuatkan hatinya supaya apa? Supaya sabar, kan demikian. Tapi perhatikan bahasa Allah. Litakuna minal mu'minin. Sifat orang mukmin. As-sabr. Sifat orang mukmin sabar ketika menimpa ujian. Tertimpa ujian pada dirinya, as-sabar. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ujian berikutnya. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan angin segar kepada ibunda. Maka sang ibunda memerintahkan kepada kakaknya Musa untuk melihat bagaimana kondisi Musa alaihissalam. Maka dilihatlah keadaan adiknya tercinta, yaitu Musa alaihissalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa haramna 'alaihi al-maradi'a min qabl. Kami haramkan Musa alaihissalam untuk minum susu. Diberikan susuan tidak mau minum.
Diberikan minum susuan kepada wanita-wanita susuan tidak mau minum. Hampir-hampir saya bayi tersebut meninggal. Subhanallah, ujian pada seorang bayi. Makhluk yang paling lemah ketika itu, bayi. Tidak bisa minum. Tidak bisa makan. Kecuali air susu ibu. Diberikan ujian oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hampir-hampir saja mati. Subhanallah. Padahal kalimur rahman. Orang yang satu-satunya pernah diajak bicara oleh Allah subhanahu wa ta'ala di bumi. Innani anallahu la ilaha illa ana. Itu ucapan yang pertama. Difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Musa alaihissalam. Maka muncullah kakaknya. Faqalat hal adulukum ala ahli baitin yakfulunahu lakum. Innahu lakum nasihun amin. Maukah aku tunjukkan kepada keluarga. Yang keluarga ini barakallahu fikum akan mencukupi anak tersebut. Itu bayi, itu Musa alaihissalam. Dan sungguh keluarga tersebut memberikan nasihat kepada kalian. Bawa saja ke rumah. Maka dipertemukanlah antara Musa atau antara ibunda Musa dengan penguasa. Yaitu ibunda atau istrinya Fir'aun yang terlaknat. Ditawari agar sang ibu ke singgasana Fir'aun. Akan tetapi barakallahu fikum sang ibu enggan untuk masuk ke dalam kerajaan Fir'aun. Apa kata Allah? Faradadnahu ila ummihi. Maka kami kembalikan Musa kepada ibunya. Perhatikan janji Allah subhanahu wa ta'ala. Jika Allah sudah berjanji, la yukhlifullahu al-mi'ad. Dia tidak akan menyia-nyiakan, berpaling daripada janjinya. Dikembalikan faradadnahu ila ummihi. Kami kembalikan Musa kepada ibunya. Subhanallah, janji Allah. Kondisi sudah berbeda. Kondisi sekarang bagaimana? Aman hatinya ibunda Musa. Yang sebelumnya bagaimana? Khawatir sekali punya bayi. Bayi yang baru lahir siap-siap disembelih oleh Fir'aun. Ternyata dalam waktu yang singkat, subhanallah, ketika seorang yakin dengan janji Allah, ketika seorang yakin dengan kalamur Rahman, maka Allah subhanahu wa ta'ala wujudkan janjinya. Faradadnahu ila ummihi kay taqarra 'ainuha wa la tahzan. Agar bersuka cita matanya melihat kepada putranya sendiri, wala tahzan, janji dari Allah, agar dia tidak sedih. Waliya'lam, dan agar tahu dia, walita'lama anna wa'dallahi haqqun walakinna aktsarahum la ya'lamun. Agar wanita ini pun tambah yakin akan janji Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tapi kebanyakan manusia tidak yakin. Kebanyakan manusia enggak mengerti perkara yang demikian. Selesai ujian, justru mendapatkan nikmat. Apa nikmat yang terjadi? Ibunda Musa menjadi kaya mendadak. Kenapa demikian? Berbagai macam hadiah dikirimkan oleh Asia. Pakaian-pakaian yang indah. Belum lagi perhiasan-perhiasan. Belum lagi harta. Untuk membayar upah ibunda Musa. Sementara ibunda Musa bisa bersenang-senang dengan putranya sendiri. Dan ketika dititipkan kepada keluarga yang mampu. Fir'aun yang terlaknat. Subhanallah. Nikmat dunia dan nikmat ukhrawi. Ketika seorang sahabat alaji, kokoh terhadap agama, lihat janji Allah. Faman ittaba'a hudai fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Apakah takut lagi hatinya ibunda Musa? Hilang, barakallahu fikum. Sekarang giliran Nabi Musa alaihissalam. Ketika beliau, singkat cerita, beliau membunuh orang, kemudian beliau bertobat kepada Allah, kemudian beliau dikejar oleh Fir'aun, kemudian lari ke Madian, bertemu dengan lelaki yang saleh, yang kemudian dinikahkan dengan putrinya orang saleh tersebut, kemudian bekerja 10 tahun di Madian, kemudian muncul wajar ya ikhwan, tabi'i. Seorang itu mesti akan cinta kampung halaman, rindu sama ibunda, pengen tahu apa yang terjadi di Mesir sana. Dari Madian ingin kembali. 10 tahun selesai bekerja, kembali ke Mesir. Falamma qadal Musa ajala wa sara bi ahlihi anasa min janibi turi nara wa qala li ahlihim kutu inni anastu nara la'ali atikum bi khabarin minha aw jazwatin minan nari la'allakum tasqadun. Kemudian singkat cerita, Allah subhanahu wa ta'ala kisahkan tentang Musa. Ketika Musa mendekati atau berjalan ketika malam yang dingin. Disebutkan dalam tafsir bahwasanya Musa berbagai macam cara ingin menyalakan api, tidak bisa.
angin dan dingin. Maka tiba-tiba beliau melihat sebuah cahaya yang bersinar di Bukit Tur. Maka dihampirilah, tunggu kalian di sini, saya akan datang menghampiri cahaya. La'alli atikum bi khabarin. Mudah-mudahan saya bisa mendapatkan kabar yang baik. Atau la'allakum tastalun, atau aku bisa mengambil sedikit daripada cahaya api, kemudian aku bawa kepada kalian agar kalian bisa menghangatkan tubuh. Ternyata Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innani anallahu la ilaha illa ana." Sesungguhnya aku adalah Allah, wahai Musa. Tidak ada ilah yang hak untuk diibadati kecuali aku, wahai Musa. Dan Musa ketika itu membawa tongkat. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang ada pada diri hamba-Nya. Bagaimana mungkin Dia pencipta kita? Dia yang mendidik kita sejak bayi sampai kita akan meninggal, semua sudah dicatat. Barakallahu fikum. Bahkan surga atau neraka kita pun Allah Maha mengetahui. Akan tetapi barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Musa alaihissalam. Wa ma tilka ya Musa? Apakah itu hai Musa alaihissalam? Allah tahu. Itu tongkat. Tapi Allah bertanya kepada Musa alaihissalam, banyak hikmah di dalamnya. Musa mengatakan itu tongkat, tapi akan menjadi bukan tongkat biasa. Wa ma tilka ya Musa? Apa itu hai Musa? Ini tongkat. Hiya 'asaya atawakka'u biha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra. Kata Musa alaihissalam, ini adalah tongkatku hai Allah Subhanahu wa taala, yang aku bisa bertelekkan dengan tongkat tersebut, atau aku bisa memukul dedaunan untuk makanan hewan ternakku, dan saya memiliki banyak manfaat dengan tongkat ini. Apa kata Allah? Wan alqi asab. Perintah dari Allah. Dan ini perkara yang akan menyelamatkan seorang hamba. Tunduk kepada kitab, tunduk kepada hak kitab wa sunnah. Musa alaihissalam ketika diperintahkan wa an alqi asaq, lemparkan tongkatmu. Apa yang diucapkan oleh Musa? Dimana ya Rabbi? Kenapa ya Allah? Kau harus dilempar tongkatnya. Apakah mengatakan demikian? Tidak. Innamal mu'minun. Karena orang-orang mukmin, idza qadallahu amran, apabila Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan suatu urusan dan juga Rasulnya sudah menetapkan suatu urusan, famalahumul min khiyarah, tidak ada bagi mereka pilihan yang ketiga. Ucapan mereka adalah sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat ya Rabb, maka dilemparkanlah tongkat tersebut. Apa yang terjadi barakallahu fikum? Fa idza hiya hayyatun tas'a. Maka tiba-tiba tongkat tersebut bergerak-gerak dan jadi sebuah ular. Apakah ular biasa? Tas'a. Ular yang berjalan dengan gesit. Umumnya barakallahu fikum, ular semakin besar, semakin lambat jalannya. Ya. Tapi tidak pada Musa alaihissalam. Semakin besar, semakin gesit. Ini di luar daripada kebiasaan. Bahkan falamma ra'aha tahtazzu ka'annahu jan. Dalam ayat yang lain disebutkan, bahkan Musa manakala melihat tongkatnya berubah menjadi ular, tahtazzu ka'annahu jan. Semakin besar, semakin besar, semakin besar, semakin besar, seperti seolah-olah itu adalah jin. Ini kata Musa alaihissalam. Apa yang terjadi? Takut. Awal belum mendapatkan wahyu. Takut. Maka Musa alaihissalam takut. Wajar melihat sosok yang belum pernah kita melihatnya, atau pernah melihatnya tapi dalam bentuk yang sangat mengerikan. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, la takhaf. Musa lari alaihissalam. Tapi Allah janjikan, la takhaf, innaka minal aminin. Jangan takut wahai Musa, sesungguhnya engkau termasuk hamba kami yang aman. Firman Allah Subhanahu wa taala, Musa tidak ragu, tidak ngeyel, tapi ini ular ya Allah. Tidak demikian. Posisi ular besar disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, ternyata Musa mengambil bagian leher ular tersebut. Subhanallah, ujian pada diri Musa alaihissalam ternyata berubah menjadi tongkat sebagaimana semulanya. Sehingga ketika berbagai macam ujian menimpa pada diri Musa, ternyata Allah Subhanahu wa taala semakin menambah ujian pada diri Musa alaihissalam. Apakah ujian tersebut? Berjumpa dengan Fir'aun yang terlaknat dengan beribu-ribu penyihir
Yang singkat cerita, Musa alaihissalam dihadapkan dengan berbagai macam penyihir. Seluruh kota dikumpulkan, seluruh negeri dikumpulkan. Akhirnya mereka melemparkan tongkat-tongkat mereka, tali-tali mereka, sehingga yukhayyalahu annahu tas'a. Dihayalkan bahwasanya tongkat-tongkat dan tali-tali tersebut ular. Disebutkan dalam riwayat Ibnu Katsir, tafsir beliau, 12.000 ekor sudah mengelilingi Musa alaihissalam. Apa yang terjadi pada diri Musa alaihissalam? Takutlah. Faujasa fi khifatin min Musa. Allah katakan sedikit muncul rasa takut sedikit. Perhatikan, barakallahu fikum. Tidak sebagaimana pada awalnya. Awal belum mendapatkan wahyu takut melihat ular besar. Tapi ketika sudah mendapatkan wahyu, barakallahu fikum, sudah mendapatkan mandat dari Rabbul Alamin, melihat perkara berbagai macam ujian-ujian yang besar, sedikit takutnya. Kenapa demikian? Janji dari Allah Subhanahu wa taala. Faman ittaba'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Maka alaina ya ikhwan bil Qur'anul Karim. Untuk kita membaca Al-Qur'anul Karim. Untuk tunduk kepada Al-Qur'anul Karim. Tunduk kepada sunnah. Tidak ada makhraj. Tidak ada jalan keluar. Untuk menghadapi berbagai macam persoalan kecuali kembali kepada kitab, kembali kepada sunnah. Dan itu tidak cukup, barakallahu fikum. Tidak cukup kita katakan kita kembali kepada Quran, kita kembali kepada sunnah ala fahmi salafil ummah. Belum cukup, barakallahu fikum. Loh, apa lagi? Ada lagi? Apakah ada lagi? Tidaklah adalah hizbin. Tidak ada hizbin. Tidak pula ada mereka awam. Orang-orang awam, orang-orang hizbi, ahlu dolal. Mereka sepakat. Kita kembali kepada kitab, kita kembali kepada sunnah. Sekarang lagi ramai. Salaful ummah. Mereka kenal sudah. Salafi di mana-mana sudah terkenal. Jalan yang paling hak adalah ahlus sunnah wal jamaah. Salafiyun mereka sudah kenal. Walhamdulillah. Dan mereka tidak mengingkari ahlus sunnah wal jamaah. Salafiyun. Kenapa demikian? Karena mereka nggak tahu cara membantah salafi bagaimana. Cara membantah ahlus sunnah itu bagaimana. Nggak ngerti. Akhirnya ikut-ikutan. Mengambil nama ahlus sunnah dan salafi. Kita kembali kepada Quran, kita kembali kepada sunnah, kita kembali kepada pemahaman yang paling terbaik daripada generasi umat ini, itu salafi. Kita kembali kepada itu semua. Apakah cukup? Lama, belum. Belum cukup. Perlu ditambah lagi. Apakah tambahannya? At-taslim. Tunduk. Berapa banyak mereka membawa kitab, membawa ayat, Quran, was sunnah, aqwalus sahabah, aqwalut tabi'in. Tunduk enggak? Kalau enggak tunduk, enggak selesai masalah. Kita baca sejarah sedikit. Fitnah. Ini akhir tahun ya. Iya. Subhanallah, kita sudah sampai di akhir tahun. Yang Nabi SAW mengatakan, La ya'ti zaman illa walladhi ba'dah syarrun minhu. Min hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, riwayat Bukhari. Tidaklah akan datang suatu zaman, melainkan kejelekannya itu lebih jelek daripada zaman sebelumnya. Dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, ini tidak secara mutlak. Akan tapi di tempat-tempat secara umum. Tapi tidak di tempat-tempat secara khusus. Karena terkadang ada suatu tempat yang awalnya musyrikin, ahlu bid'ah. Ternyata muncul seorang da'i salafi, berubah kampung tersebut. Berarti tidak semua. Akan tapi pada keumumannya, kerusakannya merata. Semakin datang tahun berikutnya, semakin jelek keadaannya. Sadaqan Nabi, wahwa sadiqul masduq. Dia adalah orang yang jujur dan dibenarkan ucapannya. Sallallahu alaihi wasallam. Fitnah. Fitnah dalam Islam yang paling terbesar. Fitnah apa? Sejarah Islam pernah mencatat. Fitnah yang paling terbesar. Fitnah apa kira-kira? Apa? Pak Niti. Fitnah apa kira-kira? Fitnah perempuan? Fitnah harta? Apa? Dajjal. Sudah berlalu kok fitnahnya. Fitnah yang paling terbesar, yaitu wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhtibar. Ujian yang sangat terbesar. Bagaimana tidak dikatakan ujian? Manusia berpecah-pecah. Ada 3 golongan dari kalangan kaum muslimin, para sahabat berpecah menjadi 3 golongan.
Jadi kalangan munafikin enggak perlu dianggap. Golongan yang pertama, apa perpecahan yang terjadi pada mereka, para sahabat? Kelompok yang pertama, mereka mengatakan bahwasanya Nabi belum meninggal. Kelompok yang kedua, Nabi sudah meninggal. Kelompok yang ketiga apa? Tawakuf. Kalau kelompok yang empat, munafikin, murtad. Dan subhanallah, sahabat yang pernah melihat sosok Nabi Muhammad SAW, yang pernah berinteraksi bersama Nabi SAW, ada yang murtad. Subhanallah. Ini fitnah bukan? Fitnatun azimah, seorang sahabat. Masya Allah. Yang Nabi SAW katakan, seandainya kalian bersedekah dengan segulung emas, tidak akan menyamai dengan sepotong daripada mud berupa jagung. Mereka sedekah dengan jagung setengah saja, setengah mud. Itu tidak akan menyamai meskipun kalian sedekah dengan satu buah gunung emas sebesar Jabal Uhud. Subhanallah. Tapi bisa murtad. Fitnah bukan? Fitnatun azimah. Fitnah yang sangat besar. Di antaranya Tulaihah Al-Asadi radhiyallahu ta'ala anhu, yang kemudian rujuk pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Bahkan ikut membenarkan siapa? Usailah Al-Kadzab. Berapa banyak sahabat yang ikut kepada dia? Tidak banyak, tapi ada. Ini fitnah yang sangat besar. Tapi subhanallah, bagaimana cara menyelesaikannya? Mudah. Tunduk saja sudah. Ilmu dan tunduk. Kitab wa sunnah, taslim. Tidak cukup kitab wa sunnah, tapi kalau nggak ada taslimnya, ini mengawetkan. Lihat bagaimana ketika mereka berpecah. Yang satu mengatakan, berdiri di hadapan manusia, man qala Muhammadan qad mata faqata'tu ra'sah. Subhanallah. Siapa yang mengucapkan demikian? Siapa yang mengatakan Muhammad meninggal, saya akan pangkas kepalanya. Siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala di mimbar Nabi, subhanallah, di hadapan khayalak manusia. Siapa yang mengatakan Muhammad meninggal, faqata'tu ra'sah, aku akan penggal kepalanya. Ada yang berani ngomong? Udah diam aja lah. Kesian istri jadi janda. Ya. Anak antum jadi yatim lagi. Udah diam aja. Subhanallah, fitnah besar. Dilaporkan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Sesungguhnya telah terjadi demikian. Maka Nabi atau Abu Bakar As-Siddiq menjumpai Nabi. Mendatangi rumah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian membuka kainnya. Kemudian mencium Nabi. Apa kata Abu Bakar? Tibda hayyan wa mayitan. Tibda hayyan wa mayitan. Tibda hayyan wa mayitan. Engkau itu Masya Allah harum. Harumnya dirimu wahai Nabi. Hidup dan matimu. Harumnya dirimu wahai Nabi. Hidup dan matimu. Diucapkan 3 kali. Perhatikan sikap Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Menyaksikan, dikabarkan Umar bin Khattab mengatakan demikian. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq? Tidak banyak omong, tapi langsung menghampiri siapa yang salah. Siapa yang salah ketika itu? Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala dihampiri. Ketika dihampiri, apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq? Ikut-ikutan Umar. Ya Rasulullah mati. Karena pendapat Umar, Rasulullah tidak akan dimatikan oleh Allah sampai kaum munafikin ditumpas habis. Ini pendapat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Tapi Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, ya Umar ijlis. Fa'aba. Umar diperintahkan duduk wahai Umar. Enggan. Tetap ngotot berdiri di atas mimbar. Diucapkan 3 kali. Tetap Umar enggan untuk duduk dari mimbar tersebut. Apa faedah yang bisa kita ambil? Ketika menyaksikan teman kita salah, sebagai bentuk kasih sayang, nasihati. Barakallahu fikum. Lihat Abu Bakar. Menasihati Umar. Umar duduk salah kamu. Kamu duduk salah. Ini termasuk bentuk kecintaan seorang muslim kepada saudaranya. Ketika salah, diingatkan. Wahai Umar, salah kamu, duduk. Ternyata Umar enggan, maka mulai berpidato. Abu Bakar As-Siddiq. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Berpidato di hadapan manusia. Maka manusia berpaling daripada wajah Umar menuju wajah Abu Bakar As-Siddiq, ditinggalkan Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Apa yang terjadi? Langsung istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ingat firman Allah, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad yamut. Qad mat. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Siapa yang menyembah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Muhammad telah meninggal. Maka siapa yang menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya Allah dia maha hidup dan dia tidak akan pernah mati.
Muhammad telah meninggal alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma Muhammadun illa rasul." Muhammad tidak lain kecuali seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Telah berlalu rasul-rasul sebelum dia. Kalau rasul-rasul enggak mati, kenapa sekarang enggak ada? Kan demikian. Sudah berlalu para rasul. Fa imma ta'u qutila in qalabtum ala aqabikum. Kalau dia meninggal, Muhammad alaihi salatu wasallam wafat, atau dia terbunuh, apakah kalian akan murtad? Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian membacakan ayat yang lain, innaka mayyitun wa innahum mayyitun, thumma innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum tahtasimun. Abu Bakar membaca surat Az-Zumar. Sesungguhnya engkau Muhammad alaihi salatu wasallam mayyit. Apa arti mayyit? Akan meninggal. Wa innahum mayyitun. Dan sungguh mereka pun sama akan meninggal. Kemudian nanti di hari kiamat di hadapan Rabb kalian. Kalian akan berselisih di hadapan Rabb kalian. Dan Allah yang akan menentukan keputusan ketika itu. Apa yang terjadi pada diri Umar? Ambruk. Barakallahu fika. Jatuh dari mimbar. Apakah ayat ini diturunkan? Enggak nyadar. Saya enggak menyangka. Bahwasanya itu adalah ayat Al-Quran. Dilupakan. Subhanallah. Seorang Umar bin Al-Khattab bisa lupa ayat Al-Quranul Karim. Perhatikan apa yang terjadi ketika itu. Setiap terjadi masalah, muncul berbagai macam masalah. Ketika muncul ilmu, ketika tunduk kepada ilmu, selesai masalah. Nggak ada lagi ribut-ribut. Ya. Apakah selesai masalah sampai situ? Tidak, barakallahu fikum. Masalah kedua berlanjut. Sekarang kuburnya di mana? Tidak di sini, jangan di sini saja, bukan di situ saja. Ramai lagi. Biasanya orang Arab itu punya kebanggaan terhadap kabilah. Taruh sini aja, kabilahnya bangga. Kan demikian. Kalau nggak percaya, lihat kisah tentang peletakan Hajar Aswad. Apa nggak mau perang itu kabilah? Mau perang kan kabilah? Karena sifat kekabilahannya masih kuat sekali. Siapa menyelesaikannya? Kembali Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Fima rawahu Tirmidzi wa hasanahu Al-Albani rahimahullah. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Ma qabidallahu ta'ala nabiyan. Tidaklah Allah mewafatkan seorang nabi illa fil mawdu'il ladzi yuhibbu an yudfana fihi. Tidaklah Allah mematikan seorang nabi melainkan dia akan wafatkan nabi tersebut di tempat yang nabi tersebut senang untuk dikubur di dalamnya. Berarti di mana? Di kamar Aisyah. Selesai masalah. Bagaimana? Apa yang menyebabkan masalah itu cair? Ilmu wa taslim. Apakah selesai masalah sampai situ? Semakin hebat, dan semakin hebat lagi. Apa sekarang yang terjadi? Muhajirin dan Ansar. Ansar sudah nyiapkan pemimpin. Pengganti Rasul siapa kalau begitu? Muhajirin demikian. Sampai disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab Bidayah wa Nihayah. Orang-orang Ansariyun, mereka mengatakan mereka orang Muhajirin sepertinya mau mengambil alih kekuasaan yang ada pada diri Ansar. Maka kita ambil dari kita pemimpin, dari mereka pemimpin. Abu Bakar As-Siddiq subhanallah. Al-ilmu ya ikhwan. Banyak-banyak berilmu. Kita banyak-banyak bermajelis. Jalan keselamatan. Lihat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq. Kembali beliau yang menyelesaikan masalah. Wajar beliau menjadi khalifatul Rasul. Penggantinya Rasulullah SAW. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Abu Ubaidah bin Jarrah. Siapa namanya? Ini harus dihafalin ini. Oh, Lionel Messi. Wah, hafal sekali. Ya, Ronaldo. Masya Allah. Para orang-orang kafir. Tapi kalau sahabat, wah siapa ya? Lupa. Kayaknya ada di buku, tapi tahu di mana bukunya. Said Uwainir atau Abdullah rahimahullah atau radhiyallahu taala. Mereka bertiga datang ke Bani Saqifah. Ketika mereka sudah hampir sedikit memanas, Umar sudah siap, saya akan berpidato demikian. Tapi karena ada Abu Bakar nggak jadi. Ini kata Ibnu Katsir rahimahullah. Umar mau berpidato nggak jadi. Karena siapa? Karena ada yang lebih a'lam, lebih alim daripada Umar, itu Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Umar cuma diam saja. Maka ketika mereka ribut, siapa yang menjadi pemimpin? Kembali ilmu. Dalam riwayat Bukhari, dalam riwayat Muslim disebutkan, sami'tu Nabi
Kata Abu Bakar As-Siddiq, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dan ketika itu pemimpin Ansar Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu ta'ala anhu. Maka Abu Bakar mengatakan, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa anta, dan engkau wahai Sa'ad ibn Ubadah, kamu dengar sendiri. Subhanallah. Dari berkutik tidak, tunduk semua terhadap ilmu. Apa kata Nabi? Inna hadzal amra fi Quraisy. Sesungguhnya memegang urusan ini dari orang Quraisy. Ada dari kalian orang Quraisy? Bisa bicara Ansar? Diam. Sekarang ada orang Quraisy dua di sini. Umar, Abu Ubaidah, Ibnu Jarrah. Baiat keduanya. Pilih salah satu daripada mereka. Apa kata Umar bin Khattab? Lebih baik saya dipotong lehernya daripada saya menjadi seorang khalifah, seorang amir, sementara rakyatnya ada Abu Bakar. Subhanallah, tawadhu. Umar bin Khattab. Ubsut yadaka ya Abu Bakrin. Angkat tangan wahai Abu Bakrin, Abu Bakar. Maka aku baiat engkau ya Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Diikuti oleh banyak manusia. Subhanallah. Ilmu kembali menyelamatkan kaum muslimin. Oleh karenanya ikhwan rahimani wa rahimakumullah, kita jaga diri kita, jaga keluarga kita dengan al-ilmu. Banyak mempelajari ilmu. Karena dengan sebab ilmu seorang akan bisa melihat sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "In tattaqullah yaj'al lakum furqanan." Kalau kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan kalian furqan. Ini hak, ini batil. Ini kadhib, ini shadiq. Hak kelihatan. Dengan sebab apa? Takwa Allah. Dari mana modal takwa? Al-ilm. Kembali kepada ilmu. Ada nasihat yang sangat indah dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Yang dinasihati bukan kita, muridnya. Siapa muridnya? Al-Alama Ibn Al-Qayyim rahimahullah. Kata para ulama, seandainya Syekhul Islam gak punya murid, kecuali satu saja, muridnya Ibn Al-Qayyim saja. Yang lain bukan muridnya. Padahal muridnya Ibn Taimiyah, Masya Allah, Imam Zahabi. Dari Imam Zahabi muncul siapa? Ibn Rajab. Ibn Rajab muncul Ibn Hajar. Itu semua murid dari murid Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Ibn Katsir. Masya Allah. Seandainya Ibn Taimiyah nggak punya murid kecuali satu saja, Ibn Katsir atau siapa? Ibn Al-Qayyim, maka cukup Ibn Taimiyah dipanggil sebagai Syekhul Islam. Kenapa demikian? Karena ilmunya Ibn Al-Qayyim subhanallah. Banyak sekali, luas sekali. Ketika beliau sibuk mengurus perkara-perkara yang syubhat, Ibn Al-Qayyim mendapatkan perkara-perkara syubhat, bantah. Perkara-perkara syubhat, bantah. Sibuk mengurus syubhat. Dibantah terus oleh Ibn Al-Qayyim rahimahullah. Apa kata nasihat sang guru? Karena Ibn Al-Qayyim terlalu berdalam-dalam terhadap syubhat, maka muncul nasihatnya. Kalau belajar ilmu, muncul syubhat, bantah, kembali kepada ilmu. Itu yang diinginkan sama Ibn Taimiyah rahimahullah. Kita kembali kepada ilmu, kalau ada syubhat, tepis. Tapi jangan terus-terusan di sana. Tapi kembali kepada ilmu. Muncul lagi, tepis. Jangan terus-terusan di sana. Kembali kepada ilmu. Itu yang diinginkan oleh Ibn Taimiyah. Apa kata Syekhul Islam? Bil ma'na. Ya Ibn Al-Qayyim. Wahai Ibn Al-Qayyim rahimahullah. Janganlah kau jadikan hatimu seperti kembang karang lautan. Tahu? Karang yang di lautan. Bentuknya kan? Apa? Seperti bolong-bolong. Iya. Apa maksudnya? Jangan jadikan hatimu seperti kembang karang yang ada di lautan. Karena kembang karang yang ada di lautan itu akan menampung kotoran-kotoran yang berlalu di situ. Apa bekas-bekas ikan atau bekas-bekas pasir lautan itu akan masuk ke dalam lubang karang tersebut, menyisakan kotoran. Jadilah hatimu seperti tebalnya kaca, bening. Jadikan hatimu sebening kaca. Dengan kepadatan kaca tersebut, dia bisa melihat fitnah. Dia bisa melihat syubhat. Tapi syubhat nggak bisa menembus kaca tersebut. Subhanallah. Apa maksudnya? Perdalami ilmu. Banyak-banyak menuntut ilmu. Seorang sudah memantapkan akidahnya. Sudah memantapkan Quran, tafsir. Memantapkan pelajaran hadis, usul fiqh. Pelajaran-pelajaran diniyah. Mudah melihat permasalahan. Ketika datang masalah, nggak bikin bingung. Datang masalah, gampang. Hatinya sudah kuat sebagaimana beningnya kaca.
zatnya padat. Nggak bisa ditembus dengan pasir. Tapi tahu. Inilah yang diinginkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Seorang yang banyak belajar mesti akan mendapatkan furqanan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hakun, ini batil. Ini shadiqun, ini kadzibun. Apa sebabnya? Al-ilmu. Sudah masuk belum? Sudah. Baik, sudah habis takut kelewat. Jadi kita lanjutkan pada lain kesempatan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fiikum.